Jadi di ambulans gue ini pernah satu ketika gangguannya tuh beda dari yang sebelumnya untuk warga sekitar gitu. Warga sekitar. Jadi di ambulans itu ada suara nangis. Sebelum jadi supir mobil jenazah, justru gue lebih dulu turun ke tim pemandi jenazah. Kita selesai mandiin sama ustadz gue, mama gue, terus waktunya diuduin. Ketika diuduin, gue posisi ada di kepala. Posisi kita masukin airnya gitu kan, keluar. Tiba-tiba air itu tuh keluar itu bukan kayak hal yang biasa. Kalau misalkan keluar mah biasa aja gitu keluar ya. Gue tahu lah gitu kan. Ini keluar kayak dalam keadaan orang hidup. Bang Paldi ini jauh sebelum sebagai supir pengantar jenazah, Bang Paldi ini sebenarnya juga sudah berkecimpung di pemandian jenazah. Tim pemandi jenazah ya Bang ya. Nah, Bang Paldi bisa ceritain tuh Bang, gimana sih, kan itu profesi yang sangat jarang ya, mungkin sangat jarang lah Bang, bukan sebagai profesi juga, dan harus ada keahliannya dan ada mentalnya, berani atau enggak berhadapan dengan jenazah. Gimana sih Bang sebagai tim pemandi jenazah waktu itu Bang? Gue sebenarnya karena basic gue sebagai pemuda remaja masjid ya, jadi kalau nongkrong malam itu kalau udah nggak ada kegiatan ya kita bareng-bareng kumpul dulu di sini gitu kan, di masjid bareng-bareng kumpul gitu. Dan kalau ada yang meninggal kita biasanya ngebantuin tuh ngangkat pemandiannya gitu kan, nyiapin pemandiannya gitu. Ini sebenarnya agak berat gue ceritain kayak gini gitu loh, karena gue berpikir ini hal yang sensitif gue ceritain jenazah ini, tapi bagi gue murni minta keikhlasan yang nonton supaya berpikir, ambil sisi positifnya. Ini buat pembelajaran khususnya untuk diri gue sendiri, umumnya buat kalian yang nonton. Karena saat pertama kali gue mau ceritain ini di salah satu channel YouTube, gue berat. Gue undangan tuh jam 8 malam, gue undangan bakal cerita. Mandi jenazah dong, gue ditantangin saat itu. Lu mau gak cerita mandi jenazah? Oke, gue siap gitu. Jam 8 malam, oke. Jam 7 malam pas habis sholat isya, gue mau berangkat. Gue gak berani berangkat. Gue tiba-tiba lemes kayak orang. Gue dalam hati gini berpikir, gue mau ceritain tentang mandi jenazah, gue aja belum bener. Gitu loh. Bahasa kasarnya gue masih brengsek lah gitu kan, masih gak bener gitu kan. Dan saat itu gue ngerenung doang di sini. Gue ngerenung diem itu, gue nggak ngapa-ngapain sampai jam 8 malam. Sampai akhirnya salah satu channel YouTube itu nelpon gue. Jadi nggak Bang gitu? Bang, jadi dia mau berangkat. Gue tanya, lu malam ini ada berapa yang shoot selain gue, ada gak? Ada, ya udah dia dulu aja, tapi itu gue lama. Tumben lu, dia udah ngerasa, karena gue biasanya undangan gue jam 8, gue jam setengah 8 jadi pasti nyampe. Tumben lu kata dia, udah gitu kan, gitu. Di situ gue bimbang. Akhirnya gue komunikasi ke 3 guru gue. Gue tanya, boleh gak sih Bu? Salah satu guru ngaji gue, ibu-ibu, terus ustadz gue, si mamang gue, sama satu orang lagi. Saya mau diundang channel YouTube tentang pengalaman saya mandi jenazah, bla 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 bla. Semua rata ngomong, nggak boleh. Saat itu ya nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada tapinya, kalau lu cerita jangan dilencengin buat konten, bener-bener murni buat pembelajaran. Gak apa-apa, silahkan. Dengan satu catatan, jangan pernah lu sebutin identitas orang itu, nama, alamat ataupun tempat tinggal itu yang menjurus sampai orang tahu, gitu kan. Oke, nggak masalah, ya udah, mudah-mudahan itu gitu kan buat pembelajaran. Telepon gue matiin, gue pun masih nggak siap. Tiba-tiba gue buat pembelajaran apa? Kalau mau belajar mah dari gue udah berubah gitu loh, ya kan harusnya gue duluan yang udah berubah gitu kan, karena gue yang udah terjun langsung, kenapa gue nggak berubah gitu kan, gue drop lah gitu. Akhirnya gue sholat 2 rakaat. Dari sholat pun gue nangis, baru mulai sholat itu sampai selesai sholat gue berdoa,
gue minta tolong, minta sama Allah itu sesuatu itu gue doa gue minta niat gue dibuletin kalau itu memang buat pembelajaran, khususnya buat gue pribadi. Setelah mungkin gue ceritain ini gue bisa tambah baik lagi. Dan gue nggak lupa juga buat yang nonton juga, gue pribadi gue ngirim doa buat orang-orang yang gue maksud dari yang cita-cita gue ini gitu. Ini pokoknya buat pembelajaran, jangan pernah mikir gue buka aib orang ya. Jadi ada satu cerita, gue mandiin jenazah dari salah satu orang. Pokoknya gue seperti biasa lah, ada ada orang meninggal, tim kita dipanggil, gue siapin tempatnya, jam 8 pagi dimandiin. Seperti biasa pemandian berjalan biasa, normal gitu kan, biasa berjalan normal. Pas lagi diuduin itu yang terakhir ya, itu terakhir itu. Jadi kalau udah kita selesai mandiin, biasanya kita uduin, setelah diuduin itu disiram air barus, air kamper sama air kembang tuh biasanya gitu. Biasanya urutannya. Gue udah kita selesai mandiin sama ustadz gue, mama gue, terus waktunya diuduin. Ketika diuduin, gue posisi ada di kepala. Posisi di kepala. Di kepala si jenazah yang gue mandiin. Posisi di kepala, biasa kan dari tangan kita bersihin seperti kita wudu biasa, cuma beda ini diuduin gitu kan. Di tangan, mulut, pas di mulut lah. Itu kan mulut agak mangap dikit, kita masukin airnya gitu kan, keluar. Tiba-tiba air itu tuh keluar itu bukan kayak hal yang biasa. Kalau misalkan keluar mah biasa aja gitu keluar ya. Gue tahu lah gitu kan, ini keluar kayak dalam keadaan orang hidup gitu loh. Oh kayak keluarin gitu ya? Iya, tapi nggak kenceng gitu. Oh gitu loh, kayak pokoknya kayak rembesan air aja lah gitu. Gue sempet ngeliatin gini loh, sampai lumayan lama gitu. Gue langsung manggil, Bang, stop. Gue gitu ngomong stop gitu. Ini kenapa mulutnya gitu? Mulutnya gitu. Mamang gue diusap. Oh diusap. Itu air masih keluar, gitu kan? Diusap lagi, masukin air lagi. Keluarnya begitu. Gak lama darah. Ganti jadi darah. Darah bener-bener seger. Banyak tuh darah itu keluar. Itu darah itu benar-benar keluar. Lumayan lama darah itu nggak berhenti. Benar-benar nggak berhenti sama sekali. Akhirnya apa? Diusap lagi, masukin air, diusap lagi, nggak sampai benar-benar apa ya? Benar-benar nggak kering, maksudnya nggak ada menunjukin darah itu bakal berhenti gitu. Yang ada tiba-tiba itu aja lah, agak sedikit berkurang keluarnya gitu kan, nggak berapa lama. Ini gimana nih gitu kan, mau dilanjutin aja apa gimana wudunya? Kita kalau nungguin kelamaan gitu kan, kita pasti selalu ngasih saran sama minta pendapat sama keluarganya. Pihak keluarganya. Ini gimana nih ya kan, udahlah selesain aja. Udah kita selesaiin, jenazah dikafanin dengan dilapisin. Kalau orang di Islam kan kalau udah haji biasanya kan ihramnya dipakai, dilapisin kayak ihram. Saat itu jenazah dibawanya keluar kota. Gua bukan waktu itu belum jadi supir jenazahnya. Belum jadi ya. Tapi gua ngikut karena mamang gua ikut kan buat bacain doa di sana, gua ikut gitu. Gua duduk di belakang. Setelah gue duduk di belakang itu, pas keluar tol, perjalanan hampir 2 jam, gue nyampe 2 jam, nggak 1,5 jam, gue nggak mau nyebutin daerahnya, udah kecium bau busuk. Nah, nggak pernah gue nyium seperti itu, maksudnya gue tahu kalau orang meninggal itu biasanya setelah berapa jam kemudian itu pasti bau dalam organ tubuh dan itu keluar bau. Cuma ini baunya benar-benar semerbak banget. Gue belum pernah kayak gitu sebelumnya. Gue sampai nggak kuat gitu kan, sampai mau kayak gitu. Dan
kita lagi pada kebauan gitu, nahan-nahan gitu kan, kita lihat darah itu udah netes, ada tetesan darah dari keranda itu, dan gue udah bilang tembus nih gitu, gue bilang tembus nih, kayaknya tembus, ya udah terus jalan, sampai di rumah duka, kita tuh, gue pribadi gue kaget ketika keranda dibuka, jenazahnya dibuka itu apa kak, tikernya ada tiker itu biasanya di sebelum pocongan tuh ada tiker itu kan, pas dibuka darah semua seluruh kepala, berarti kan belum berhenti dong darah itu, selama itu kan belum berhenti gitu kan, masuk keluar, dan itu nggak kering, kondisinya becek, bener-bener becek gitu. Wah itu baunya bener-bener sama mbak gitu. Kita di situ waktu itu sempat keluarga si mamang gua sempat dimintain pendapat bagaimana ada rencana mau dimandiin pulang atau enggak pas di sana gitu kan. Tapi yang gue inget hasil rundingannya sih kayaknya nggak dimandiin pulang. Dan itu dimasukin langsung dikubur gitu, ada seperti itu. Karena ya sebenarnya ya kalau misalkan mau dibilang pasti ada, kalau dilihat dari perspektifnya medis ya kan, dari segi medis mungkin ada penjelasannya ya, mungkin ada, tapi sebagian orang mungkin ada yang berpikir dari segi non medis pasti ada juga gitu loh. Gue juga nggak mau bikin orang-orang yang nonton itu multitafsir ya gitu kan, multitafsir. Tapi gini lah, sedikit cerita, ini pesan doang gitu. Bagi gue almarhum itu baik banget. Almarhum yang tadi ya baik, tapi dia paling gak suka kalau melihat ada orang waktunya sholat dia nggak sholat. Dia nggak suka padahal itu ya, nggak suka seperti itu. Contoh misalkan dia mau jalan mau sholat gitu, tapi dia ngeliat masih ada yang nongkrong di luar itu, sholat gitu. Tapi dengan cara memberitahunya dengan cara mungkin bagi sebagian orang tidak menyenangkan gitu loh. Nah inilah pesannya bagi gue ya, kita buat dosa sama Allah, kita tobat, kita sholat ya selesai ya gitu kan, minta ampun selesai bagi gue gitu kan. Tapi hubungan lu, dosa lu sama manusia itu yang agak sulit. Kita nyindir orang, kita ngecengin orang, bagi kita bercanda belum tentu bagi dia bercanda, dia tersinggung emang siapa yang tahu, kita nggak tahu gitu kan. Nah itulah yang bagi gue sulit gitu loh. Nah makanya bisa sebisa mungkin lah selama hidup di dunia, mungkin hubungan antara manusia mah benar-benar baik-baik aja lah gitu kan. Makanya gue kalau di tongkrongan, kalau misalkan tuh sorry ya kalau bercanda gue gini bla 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 gitu kan, sorry kalau ada salah kata, ya itu sebenarnya sepele tapi takutnya efeknya besar gitu kan. Terus ada lagi satu lagi, gue ini memang benar-benar gue udah balik lagi ya, gue bilang tadi ini sebagai pembelajaran, itu tadi gue kasih tahu pembelajarannya gitu ya kan, efeknya gitu. Ada lagi satu lagi, waktu itu gue ikut mandiin jenazah korban kecelakaan, masih muda banget saat itu, benar-benar masih muda. Dia meninggal karena kecelakaan balapan motor, nyeting atau apalah sebagainya saat itu yang gue tahu. Yang gue dengar informasinya, dia dalam keadaan pengaruh alkohol. Dia kecelakaan, zaman dulu rumah sakit kalau nggak ada jaminan gak bakal mau terima, ya kan? Gak bakal mau terima. Terus teman-temannya bawa dia ke rumah sakit. Itu kecelakaannya parah kan? Bawa ke rumah sakit, tapi di rumah sakit itu nggak diproses lah, nggak ditindak, nggak dikasih tindakan karena nggak ada penanggung jawab gitu loh. Karena nggak ada penanggung jawab, nggak ada yang bersedia juga gitu kan. Padahal kalau misalkan dibilang toh bakal bertanggung jawab, pasti bertanggung jawab orang berada. Cuman kalau saat itu teman-teman juga kalau itu takut disalahin juga gitu kan. Akhirnya singkat cerita meninggal. Saat itu gue ikut pemandiannya.
walaupun nggak ikut secara langsung ya, gue jadi timnya karena tim ya gue mungkin masang doang terus ngeliatin gitu kan, nyediain alat gitu. Setelah pemandian kita mamang gue, ustadz gue sadar kalau si almarhum ada tindikan di lidah. Ditindik lidahnya. Ini benar-benar ya lu berpikir aja lalu lahir dalam keadaan bersih gitu kan, dan lu meninggal dalam keadaan ada tindikan. Saat itu gue masih awam gitu. Ini gue bener ya, gue nggak bohong. Kepala rasa perut kondisinya ya, kepala rasa perut, dada rasa perut. Dada itu kan keras ya, tapi perut banyak lukanya, jahitan di mana-mana. Itu pertama kalinya gue ikut mandiin jenazah yang terlaksana. Luka di mana-mana, sekujur badan terluka semua. Dan kita kaget pas ada tindikan itu. Jadi mulut itu mangap cuma sedikit doang. Yeah. Hanya mungkin 2 cm lah, 2 cm atau 3 cm. Itu mangap. Kita lihat tiba-tiba dari situ ada tindikan. Gitu kan? Kita berusaha semua untuk membuka. Masih ada itu yang berarti apa sih dibilang barbel ya? Iya, barbel ya itu di lidah itu barbel. Ada barbelnya. Kita sempat coba buka semuanya gitu kan. Dan gua pribadi tangan yang paling kecil sempat nyoba juga tapi nggak bisa. Gitu loh. Mamang gua ngomong ini gimana? Gitu kan? Ini gimana? Usahain lagi gitu. Usahain lagi. Dan gua sempat ngomong ke mamang gua bisik-bisik gitu kan. Saat itu gua masih awam. Gua ngomong dia sih bahasa kasar gitu, ribet amat, bisa aja tinggal bongkar giginya kita ambil itunya, gitu. Dan mama gue marah, enak aja lu jenazah kalau udah meninggal lu nggak usah dia apain gitu kan. Makanya otopsi itu kebanyakan kan nggak boleh gitu kan ya kan. Kalau orang ngerti agama otopsi nggak boleh, tapi kalau memang kepentingan memang kayak mengungkap kasus pembunuhan itu nggak apa-apa. Enak aja lu jenazah kalau udah meninggal nggak boleh dia apain, nggak boleh ya gitu kan. Gue nggak tahu gitu kan. Oh ya udah, akhirnya berusaha terus itu. Lama saat itu, karena itu hal yang fatal gitu. Bawa tindikan itu hal yang fatal banget itu. Diusahain, akhirnya mamang gua konsultasi sama gurunya lagi. Saat itu Kiai, gimana nih, gua kenal juga kayaknya. Oke, ini gimana nih, diceritain tuh bla 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 segala macam. Kita udah berusaha sekian lama nih buat membuka ini. Itu kita lagi proses untuk cari cara buat membongkar itu ya. Semuanya nangis gitu loh, kerabat itu nangis semua gitu loh, pasti kepikiran dong gitu kan, pasti kepikiran gitu. Akhirnya si Kiai itu, guru gue itu ngasih saran apa, udah jangan dipaksain, ikhlasin aja gitu. Akhirnya ngomong ke keluarga, kita begini udah minta pendapat bla 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 bla, kita ikhlasin. Pengalaman dari Bang Paldi soal pemandian jenazah yang cukup berkesan dan memberi pesan juga untuk kita yang ya mungkin kita juga masih kotor. Nah itulah pesan ya pribadi gue ya, ini pembelajaran buat gue pribadi gitu ya kan, ya umumnya buat yang denger inilah yang nonton ini. Terima kasih teman-teman semuanya, gitu aja kita ngobrol-ngobrol sama Bang Paldinya. Bisa di subscribe Sidak Misteri dan YWB Story karena kita akan ngebahas podcast soal ya pengalaman nggak hanya cuma horor tapi pengalaman yang cukup ya membuat kita mengerikan lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.